Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bina dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang model penilaian kelas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Anggota kelompok 5. Pertama, Mika Tanti Nurwanti. Kedua, Ica Wardani. Ketiga, saya sendiri, Prabilia Putri Denarkusuma. Keempat, Lintang Kemala Arfiani. Oke, next. Sebelumnya ada pendahuluan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bermanfaat untuk mempertimbangkan keputusan. Fungsi utama evaluasi adalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses pemberian skor atau angka-angka terhadap suatu keadaan atau gejala berdasarkan aturan-aturan tertentu. Dengan demikian, terdapat kaitan yang erat antara pengukuran dan evaluasi. Kegiatan pengukuran merupakan dasar dalam kegiatan evaluasi. Dalam kegiatan pengukuran ini diperlukan instrumen-instrumen berupa tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes hasil belajar adalah sekelompok pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Next. Akan ada 7 pokok pembahasan. Pertama, tes pilihan ganda, tes isian, tes jawab singkat, dan terakhir tes uraian. Baiklah, untuk materi saya langsungkan. Silakan, materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Mika. Untuk materi pertama yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan salah satu tes yang disediakan dalam bentuk lebih dari 2 pilihan jawaban alternatif untuk dipilih satu jawaban yang paling benar dari banyaknya keseluruhan jawaban. Format dari tes pilihan ganda yaitu sebagai berikut. Untuk yang kotak itu pokok soal, untuk yang A itu A, B, C, dan D itu merupakan alternatif pilihan. Kelebihan tes pilihan ganda yaitu yang pertama, mudah dikoreksi, waktu koreksi lebih cepat. Yang ketiga, mengcover materi lebih luas. Yang keempat, mudah dianalisis. Yang kelima, lebih efisien dalam meneliti. Untuk kekurangan tes pilihan ganda yaitu yang pertama, membuat soal membutuhkan waktu yang lama, kemudian lebih bersifat subjektif, kemudian yang ketiga, tidak dapat mengetahui langkah-langkah siswa dalam mengerjakan soal. Yang keempat, memungkinkan jawaban spekulasi. Contoh bentuk tes pilihan ganda yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 80 dan 96 yaitu di soal tersebut terdapat 4 pilihan jawaban yaitu yang pertama A, B, C, dan D. Kemudian pilihan berganda memiliki 5 ragam yaitu yang pertama, melengkapi pilihan. Ragam pertama ini pokok soal boleh dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna atau lengkap. Kemudian yang kedua, hubungan antar hal atau hubungan sebab akibat. Pokok soal dalam ragam ini terdiri dari 2 pernyataan, yaitu pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Tugas peserta ujian adalah mengkaji apakah A. Pertanyaan pertama benar konsepnya, pertanyaan kedua benar konsepnya, dan kedua pernyataan tersebut
Maaf, untuk yang A, pernyataan pertama benar konsepnya, pernyataan kedua benar konsepnya, dan kedua pernyataan tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Yang B, pernyataan pertama benar konsepnya, pernyataan kedua juga benar konsepnya, tetapi keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. Yang C, salah satu dari kedua pernyataan tersebut salah konsepnya. Yang D, kedua pernyataan tersebut salah konsepnya. Untuk ragam yang ketiga yaitu analisis kasus. Peserta ujian diberikan satu kasus, biasanya kasus ini kasus nyata atau real yang terjadi dalam kehidupan. Dengan menggunakan materi kasus tersebut, pembuat soal atau tes membuat pertanyaan bentuk pilihan berganda. Kemudian yang keempat, melengkapi berganda atau pilihan berganda kompleks. Ragam butir soal melengkapi berganda digunakan pada pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu. Misalnya pada pemilihan Presiden RI yang keempat. Maaf, untuk butir soal pada kasus melengkapi berganda atau pilihan berganda kompleks ini, pilihannya yaitu jika 1 dan 2 benar, kemudian yang B jika 1 dan 3 benar, C jika 1 dan 4 benar, D jika 2 dan 3 benar, E jika 2 dan 4 benar, F jika 3 dan 4 benar. Untuk ragam yang kelima yaitu membaca diagram, tabel, grafik, atau gambar. Ragam kelima ini sebenarnya sama dengan ragam ketiga. Pada ragam ketiga, kasus diutarakan dalam bentuk narasi yang banyak menggunakan kata-kata. Ragam kelima ini, kata-kata tersebut diganti dengan diagram, tabel, grafik, atau gambar. Ini berarti dengan satu tabel dapat ditulis beberapa butir soal pilihan berganda yang seragam atau berbagai ragam. Yang pertama dan utama adalah mencari atau merancang satu diagram atau tabel atau grafik atau gambar yang terkait dengan bahan pembelajaran yang ingin diketahui penguasaan peserta didik. Untuk yang kedua yaitu tes dua pilihan benar atau salah. Tes benar atau salah, tes dengan format benar atau salah menggunakan satu pernyataan. Peserta didik diminta menilai apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jadi, pilihan yang disediakan pembuat soal hanya dua pilihan dan dibenarkan atau B, pernyataan itu atau salah itu S, sesuai dengan konsep yang dipelajari selama ini. Kelebihan tes benar atau salah, yaitu soal ini baik karena hanya ada dua pilihan, yaitu benar atau salah. Yang kedua, tuntutan kurang, ditekankan pada kemampuan baca. Yang ketiga, sejumlah soal relatif dapat dijawab dalam tipe tes secara berkala. Yang keempat, penilaian mudah, objektif, dan dapat dipercaya. Untuk kekurangan tes benar atau salah, yaitu yang pertama, sulit menuliskan soal di luar tingkat pengetahuan yang bebas dari maksud ganda. Kemudian yang kedua, jawaban soal tidak memberikan bukti siswa mengetahui dengan baik. Yang ketiga, tidak ada informasi diagnosa dari jawaban yang salah. Kemudian yang keempat, memungkinkan dan mendorong siswa untuk menerka-nerka jawaban. Untuk contoh dari tes benar atau salah yaitu sebagai berikut. Jadi di sebelah kiri itu terdapat pilihan benar atau salah, kemudian di sebelah kanan terdapat pernyataannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mika. Terima kasih Mbak Lintang. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga adalah tes menjodohkan. Next, Mbak. Menurut Abel dan Frisi, ragam soal menjodohkan memiliki persamaan dengan pilihan berganda terutama jika dilihat dari adanya sejumlah pilihan yang disediakan. Menjodohkan juga ada kemiripannya dengan tes jawaban singkat jika dilihat dari cara mengerjakannya.
Biasanya menjodohkan digunakan untuk mengukur proses berpikir rendah, terutama mengenai ingatan atau C1. Kelebihan dari tes menjodohkan yang pertama yaitu suatu bentuk yang efisien. Yang kedua, waktu membaca dan merespon relatif singkat. Yang ketiga, mudah untuk dibuat. Dan yang keempat, penilaian selanjutnya untuk kekurangan dari tes menjodohkan, yaitu yang pertama, materi soal dibatasi oleh faktor pengetahuan yang sederhana dan kurang lebih dipakai untuk mengukur penguasaan yang bersifat pengertian dan kemampuan membuat tafsiran. Yang kedua, sulit menyusun yang mengandung sejumlah respon yang homogen. Dan yang ketiga, mudah terpengaruh dengan petunjuk yang tidak relevan. Next, Mbak. Berikut adalah contoh tes menjodohkan yang mana di sebelah kiri terdapat kolom pertanyaan dan yang sebelah kanan terdapat kolom jawaban. Nah, di situ nantinya siswa akan menjodohkan mana jawaban yang benar. Misalkan, besar sudut lurus itu adalah loh. Nah, berarti jawabannya adalah D, yaitu 1 sama dengan D. Itu seterusnya. Next, Mbak. Yang keempat ada tes sebab akibat. Pada bentuk soal identifikasi hubungan sebab akibat antara pernyataan pertama atau yang merupakan akibat dan pernyataan yang kedua yang merupakan sebab. Kedua pernyataan pertama dan kedua tersebut dihubungkan dengan kata sebab. Kedua pernyataan itu dapat benar, salah, atau dapat juga pernyataan yang satu benar dan yang lainnya salah. Apabila kedua pernyataan itu benar, yang perlu diperhatikan ialah apakah kedua pernyataan itu mempunyai hubungan sebab akibat atau tidak. Kelebihan dari tes sebab akibat yang pertama dapat dipakai berulang-ulang, yang kedua sangat baik digunakan untuk mengukur banyak dimensi belajar, yang ketiga efektif digunakan untuk menguji kemampuan saat pendaftaran ke perguruan tinggi sebab membutuhkan nalar dan pengetahuan yang tinggi, dan yang keempat jawaban dapat dikoreksi dengan cepat. Selanjutnya kekurangan dari tes sebab akibat yang pertama, konstruksi tes lebih sulit serta membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan penyusunan tes bentuk objektif lainnya. Dan yang kedua, item tes pilihan ganda sebab akibat memberi peluang kepada siswa untuk menerka jawaban. Berikut adalah contoh dari tes sebab akibat, yaitu terdiri dari yang pertama, terdapat petunjuk untuk cara pengerjaan soalnya, misalkan A sampai E merupakan opsi pilihan A, yang A jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang B jika pernyataan benar, alasan benar, dan yang C jika pernyataan benar dan alasan salah. Yang D jika pernyataan salah dan alasan benar. Yang E jika pernyataan maupun alasan keduanya salah. Baru untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ica. Untuk Mbak Ica, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mika. Untuk materi selanjutnya adalah tes isian. Tes isian melengkapi merupakan jenis tes tertulis, tes yang terdiri atas kalimat-kalimat yang dijawabannya dari murid. Tes isian sendiri memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, tes tersebut terdiri dari susunan kalimat yang bagian-bagiannya sudah dihilangkan atau sudah dihapuskan.
Yang kedua, bagian yang dihilangkan itu diganti dengan titik-titik. Yang ketiga, tugas peserta tes adalah mengisi titik-titik tersebut dengan jawaban yang sesuai atau benar. Nah, kelebihan tes isian yaitu yang pertama, cara penyusunannya mudah. Yang kedua, masalah yang diujikan tertuang secara keseluruhan dalam konteksnya. Yang ketiga, berguna untuk mengungkapkan pengetahuan tes secara utuh mengenai suatu hal atau bidang. Sedangkan kekurangan tes isian, yang pertama ada cenderung lebih banyak mengungkapkan aspek pengetahuan atau pengenalan saja. Yang kedua, kurang komprehensif. Yang ketiga, sukar dinilai secara cepat jika terdapat macam-macam jawaban yang benar. Next. Untuk contoh tes isian, ada yang pertama, Arni merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 9 Agustus 2008. Pada hari tersebut, usia Arni merupakan jumlah dari angka-angka tahun ia dilahirkan. Arni lahir pada tahun ... Contoh tes yang kedua ada 11 buah ubin satuan disusun membentuk sebuah bangun datar. Keliling terkecil bangun datar yang dapat terbentuk adalah... Next. Materi selanjutnya adalah tes jawaban singkat. Next. Soal isian dan jawaban singkat merupakan soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban secara singkat. Antara soal isian dan jawaban singkat adalah soal isian disusun dalam bentuk kalimat berita. Sedangkan soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Kelebihan tes jawaban singkat adalah yang pertama, soal dapat mencakup lingkup materi yang banyak. Yang kedua, pemberian skor dapat dilakukan yang mudah, cepat, dan objektif. Sedangkan untuk kekurangannya itu hanya cenderung mengukur kemampuan mengingat saja. Next. Contoh tes jawaban singkat. Contohnya, perhatikan gambar rantai makanan pada ekosistem kebun berikut. Pada gambar, berdasarkan gambar tersebut, sawi dan bunga sepatu berperan sebagai titik-titik. Nah, jawabannya adalah produsen. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ica. Selanjutnya, tes uraian. Next. Tes uraian. Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tulis. Kelebihan tes uraian. 1. Dapat mengukur kemampuan siswa dalam hal mengorganisasi pikiran, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan gagasan dengan menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. 2. Mengurangi faktor menebak jawaban sendiri. 3. Penyusunan tes lebih mudah. Kekurangan tes uraian. 1. Jumlah materi yang ditanyakan terbatas. 2. Reliabilitas relatif lebih rendah dibandingkan bentuk pilihan ganda. 3. Penskoran relatif lebih subjektif. 4. Waktu penskoran lama. Oke, next. Contoh tes uraian. 1. Sebutkan sebuah semangka berbentuk bola berdiameter 28 cm. Jika dibelah menjadi 8 belahan yang sama luas permukaan belahan semangka adalah. Soal yang kedua, jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 75. Jumlah bilangan terkecil dan terbesar bilangan tersebut adalah. Ketiga, atap sebuah gedung berbentuk belahan bola dengan diameter 28 meter. Atap gedung tersebut akan dicat dengan biaya 25.000 per meter persegi. Biaya yang dibutuhkan untuk mengecat atap tersebut adalah. Oke, next. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Mika, Mbak Lintang, dan Mbak Ica yang telah menyampaikan materi dengan baik.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.